Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah penjajahan, kesempatan untuk meraih kemerdekaan akhirnya semakin dekat. Namun, sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, terjadi sebuah peristiwa penting yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada sekutu. Kabar ini segera menyebar ke berbagai daerah, termasuk Indonesia. Bagi para pejuang Indonesia, kekalahan Jepang membuka peluang besar untuk segera mewujudkan kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan. Namun, di tengah harapan tersebut, muncul perbedaan pendapat mengenai bagaimana dan kapan kemerdekaan harus diproklamasikan. Setelah mendengar kabar tersebut, para pemuda seperti Wikana, Sukarni, dan Hoirul Saleh mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Mereka tidak ingin kesempatan emas ini terlewat begitu saja, karena menurut mereka, Indonesia harus segera menyatakan kemerdekaannya tanpa menunggu pihak manapun. Para pemuda juga menolak jika proklamasi dilakukan melalui PPKI. Mereka beranggapan bahwa karena PPKI dibentuk oleh Jepang, kemerdekaan Indonesia bisa dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Padahal mereka ingin kemerdekaan Indonesia diakui sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Mereka memahami semangat para pemuda, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan rakyat dan kondisi politik saat itu. Karena itulah, mereka tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah daerah di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang dan segera menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dalam situasi yang menegangkan ini, Ahmad Subarjo berperan sebagai penengah. Ia melakukan perundingan dengan para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jaminan tersebut akhirnya diterima oleh para pemuda. Setelah kembali ke Jakarta, para tokoh bangsa berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Naskah tersebut disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik untuk dipersiapkan pada keesokan harinya. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mulai membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti bahwa semangat perjuangan, persatuan, dan musyawarah memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Berkat perjuangan para pemuda dan para tokoh bangsa, Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Merdeka!